Terus gas. Ya. Hai, Assalamualaikum. Ketemu lagi di Ajak Anak. Channel keluarga yang suka ngajak anak jalan-jalan dan berpetualang. Ini juga, nah ini kenapa ini? 7 Desember 2024, kita berangkat dari Depok menuju Sukabumi. Sebuah ajakan di grup MedLifers, komunitas pengguna perlengkapan off-landing MedLife Overland, terlalu menggoda buat kami tolak. Ajakannya berkunjung ke Kesepuhan Gelar Alam, lokasinya di remote area itu, di Sukabumi, Jawa Barat. Berangkat lewat tol Bocimi, keluarnya nanti di gerbang Parung Kuda. Cuma nanti sebelum sampai wilayah kota, kita udah ambil jalan ke kanan. Jalan Cikidang namanya. Ini pasti populer deh buat teman-teman yang hobi touring ke Pelabuhan Ratu. Jalan ini termasuk rute yang dangerous karena banyak tanjakan dan tikungan yang tajam. Terus karena itulah banyak riwayat kecelakaan di sini. Karena pernah waktu lewat sini kita barengan sama bus yang terperosok masuk ke jurang dan korbannya banyak banget yang meninggal. Semuanya buat mama. Keluar Cikidang nanti bakal ketemu Pantai Citepus. Kita menuju Jalan Raya Cikakak. Nah, disinilah kita janjian sama para MedLifers. Tepatnya di restoran Asri. Kita nggak makan, tapi yang lain udah selesai makan karena kami terlambat. Dari rencana beberapa mobil yang jalan, cuma akhirnya ada 6 mobil. Tadinya lebih dari 6 yang ngelis ya. Om Gatot pakai Prado, kemudian ada Om Zainul pakai Hilux, terus ada Om Mario dengan Everest 4x4. Ada Pak De Joko nih dengan Chevrolet Colorado, serta Om Andi dengan Jimny-nya. Habis itu langsung berangkat biar nggak kemalaman di jalan. Menuju Kesepuhan Gelar Alam, dari Jalan Raya Cikakak, kita masuk ke Jalan Sukawayana, Cilengsing. Rencananya kita akan mampir dulu ke kampung adat Cipta Rasa. Jadi tadi di restoran Asri itu harusnya sarapan. Di Cipta Rasa nanti makan siang. Setelah makan siang, kita baru lanjut ke Gelar Alam. Dari sini perjalanan kita ikut aja yang mimpin di depan. Ada Om Gatot nih. FYI ya, di rombongan ini gak ada satupun yang pernah ke Gelar Alam via Cipta Rasa. Kalau kita lihat di Google, kayaknya gak nunjukin jalur sini nih. Di tengah jalan, hujan mulai merintik. Cuma bisa mengucap bismillah. Semoga jalan menuju Gelar Alam gak licin-licin banget. Sebab kita tahu ke sana pasti kita akan melalui jalan tanpa aspal. Dan saat itu pun tiba. Kita mulai masuk wilayah Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Jalannya batuan kasar. Tapi kalau dilihat-lihat sih, sebenarnya ini jalan pernah diaspal. Dilihat dari ininya ya, dari barang buktinya ada sisa-sisa aspal. Cuma udah rusak aja, belum dibenerin lagi. Meskipun sudah melewati gerbang Taman Nasional, bukan berarti kita udah deket sama tujuan. Kita memang lewat kawasan hutan, tapi abis itu masih ketemu jalan aspal, perkampungan. Bagus biasanya kantor desa, kantor kecamatan. Jalannya bagus karena dekat sama kantor desa. Oh iya benar. Sempat komentar takjub karena, kok ketemu jalan aspal yang mulus? Ya, ternyata sesuai dugaan jalan itu adalah jalan dekat kantor desa, tepatnya kantor desa Sirna Rasa. Setelah beberapa saat lewat kantor desa, ya jalannya kembali rusak. Kantor desanya udah jauh, jelek lagi.
Kali ini kami cuma ngajak Keano. Kakaknya, Lana nggak bisa ikut karena lagi sibuk di sekolah. Lapar nggak, Nek? Iya, lumayan. Ciki ya, Mas? Ntar kita Iya. dimasakin ini deh. Udah masak makan siang. Keano duduk di kabin belakang. Sengaja kita taruh kasur biar dia nyaman tiduran. Hah? Kamarnya bagus banget. Iya. Ah, ada rumah-rumah ini nih. Beratap hijau. Padi. Wah, jalannya semakin sempit, saudara-saudara. Nah, gitu. Serem amat belokannya. Mendekati kampung adat Cipta Rasa, jalanan semakin sempit. Gak akan lewatinya. Dan udah mulai banyak hutan lagi. Dalam aja. Kita mulai lihat tuh bangunan-bangunan lumbung padi yang dalam bahasa sini, bahasa lokal disebut leit. Itu adalah tempat padi disimpan sehabis panen. Ini salah satu ciri masyarakat yang tergabung dalam komunitas adat Kasepuhan. Ini mereka naruh padi di lumbung, kan takut diambil orang ya? Padi. Kalau habis panen ditaruh di sini tuh. Karung padi. Meski udah masuk jauh ke pelosok perbukitan, ternyata kita tetap ketemu kampung loh. Kampung-kampungnya cukup padat. Ih, terang banget. Ini rame loh, di sini perumahannya udah padat juga loh. Biker. Jalur akur, salur ngadulur. Empang. Ikan mas, ayam potong. Wah, kaktusnya begitu. Mana kaktus? Oh iya, di mana kaktus? Kampung jalanan sempit. Jalanan sempit. Ya. Rame banget, kampung ini padat banget loh. Bakso asik lah. Tuh, ada tukang bakso. Iya, bakso Teh asik. Yulin teh ya. Teh Yuli teh. Dodol jumbo 12.000 kan? Bener kan di jalanan ini? Ada anjing juga. Dek, bakso, Dek. Oh, Hati-hati belokannya, hati-hati. Sis banget. Parah banget. ya. Jalan sempit, masuk gang. Jangan. Oh, di depan turunan curug. Aduh. Nanti kalau kita udah lewatin yang namanya Kampung Sirna Rasa yang kelihatan padat banget ini ya, berarti udah deket ke kampung adat Cipta Rasa. Dulu turunannya panjang, Pak. Tahan aja dulu, Pak. Hati-hati rawan longsor. Oh, tuh lihat tuh. Oh, itu apa? Pemandangannya tuh. Itu buah apa sih, Mas? Mana sih? Itu. Oh, itu Kaling ya. kolang kaling itu buah hantem. Lu nggak malu. Ini kolang kaling itu, Nak. Keluar dari Kampung Sirna Rasa tuh ya, baru kita lewatin jalannya yang emang lebih sempit, terus banyak tanjakan curam. Oh, ini turunannya mantap. Biar begitu kita terhibur sama pemandangannya. Wah, kerennya. Wih, sungainya Panjang, bagus jalan aja. loh. Oh, keren banget ini. Aduh, gimana nih caranya aku bisa ngambil gambar? Aku turun kayaknya. Hah? Turun. Oh, ada di belakang. Wow, keren nih tuh.
Kampung Adat Cipta Rasa itu adalah sebuah kampung tradisional yang letaknya di Kecamatan Sirna Resmi, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Kampung ini merupakan bagian dari komunitas adat Kasepuhan yang menjaga tradisi leluhur dengan kearifan lokal yang kuat. Oh, tanjakannya. Nah, di Kampung Cipta Rasa, masyarakat hidup dengan aturan adat yang menghormati alam, menghormati budaya, terus mereka juga punya nilai-nilai spiritual sendiri. Kalau secara jarak ya, dari rumah makan Asri, meeting point tadi kita ke yang di Jalan Raya Cikakak, jaraknya sebenarnya cuma sekitar 20 kilo. Cuman karena ada jalan rusak, kemudian masuk kampung-kampung jalannya kecil, jadi waktu tempuhnya lebih lama. Begitu masuk kampung, kita langsung lihat arsitektur rumah adatnya yang khas. Terbuat dari bambu dan kayu, terus atapnya ijuk. Ini mencerminkan harmoni ya sama lingkungan. Kampung ini juga jadi tempat pelestarian seni budaya. Jadi kayak kalau ada panen, habis panen mereka gelar upacara adat seren tahun. Ini daya tarik banget nih, daya tarik wisata budaya dan edukasi. Kita pernah datang ke salah satu seren tahun, nanti tinggal browsing di YouTube Ajak Anak, ada. Tanjakannya. Kampung Cipta Rasa ini adalah bagian dari pusat Kasepuhan yang adanya di Gelar Alam. Jadi mereka berpusatnya ke sana secara adat ya. Pegel nggak, Dek? Enggak. Tiduran terus ya? Ntar kita ke situ. Ya nanti kita ke atas nih kayaknya. Kaki aku panas. Kami tuh senang banget bisa sampai di sini, terutama karena bisa selonjoran, jadi kan sebelum nanti kita lanjut perjalanan ke Kasepuhan Gelar Alam. Terus di sini kita ketemu tuan rumahnya, namanya Kang Gesang. Ini asik banget diajak ngobrol. Masih muda ya, tapi kalau kita ngobrol sama si Akang ini, kayaknya pemikiran dia sungguh maju dan tapi filosofis gitu. Beliau memberikan gambaran soal masyarakat adat Kasepuhan ini. Hutan total. Enggak, orang-orangnya pindah ke sana semua enggak? Enggak semua. Kan yang wajib pindah itu Ramadan. Dulunya kampung adat ini pernah jadi pusat Kasepuhan saat masih dipimpin almarhum Abah Anom. Kemudian berdasarkan wangsit yang diterima beliau gitu kan, pusat Kasepuhan akhirnya pindah ke Cipta Gelar. Terus Kasepuhannya sekarang dipimpin sama Abah Ugi setelah Abah Anom meninggal kan. Abah Ugi itu anaknya Abah Anom. Nah, di bawah kepemimpinan Abah Ugi, pusat Kasepuhan pindah ke Gelar Alam yang mau kita tuju nih. Jadi ke Gelar Alam memang baru beberapa tahun belakangan. Kalau masyarakat adat Kasepuhan ini memang dikenal tinggal berpindah mengikuti komunikasi mereka dengan alam lah. Kalau dibilang wangsit kayaknya kayak klinik banget. Tapi pemimpin adat memang bisa memiliki komunikasi yang khusus, yang khas gitu ya. Makanya rumah-rumah ini nggak dibangun permanen karena sewaktu-waktu mereka bisa pindah. Tapi biarpun pemimpin adat dan sebagian besar mereka bilangnya menteri-menteri. Jadi ada pemimpin adat, terus ada menteri-menterinya, dan sebagian besar warga komunitasnya pindah, masih ada yang tinggal menetap di kawasan lama. Kayak di warga adat Cipta Rasa ini, Kang Gesang ini salah satunya. Saya punya cucu itu masih tetap tanah. Kalau di luar itu nggak boleh dijual ke orang luar. Nilai-nilai dan tradisi utama Kasepuhan yang hidup berdampingan dengan alam tetap mereka terapkan. Nah, kampung adat ini sering terima tamu, sering terima kunjungan, baik yang kayak kita nih, tamu-tamu yang personal ya pribadi, ada juga yang tamu-tamu dari organisasi atau dari sekolah-sekolah.
mahasiswa, mereka ikut belajar dan menikmati cara hidup kampung Cipta Rasa ini. Kalau sekarang kan lagi tren gitu ya, coba lihat YouTube slow living gitu, jadi tren di kalangan masyarakat kota besar. Di sini sih udah turun temurun slow living lah. Contoh paling gampangnya nih, mereka hanya ngambil hasil alam sesuai kebutuhan. Beras itu nggak boleh dijual karena beras itu bahan pokok. Nanamnya cukup sekali setahun, terus hasilnya disimpan di lumbung. Ini cukup buat mereka hidup. Jadi kalau kata Kang Gesang yang saya bilang masih muda tapi filosofis tadi, ukuran perut manusia itu cuma segini-segini aja. Buat apa ngambil banyak-banyak? Beras mereka itu cukup untuk menghidupi warga dan malah cukup buat jadi menu makan siang kami juga yang nikmat banget saat itu. Itu baru diganti ini, baru 2 bulan. Tapi jangan salah, meskipun terpencil, remote ya bisa dibilang, jaringan internet ada di sini. Kampung Cipta Gelar punya jaringan wifi sendiri. Karena jaringan operator seluler nggak bagus sinyalnya, jadi wifi ini membantu banget. Kita bisa beli voucher wifi harganya cuma Rp10.000. Dapat internet 24 jam, murah, unlimited, coba. Bisa dipakai juga ini ya, wifi-nya sampai nanti Kasepuhan Gelar Alam. Hotspotnya udah nyala belum? Hotspotnya? Lalu listrik mereka juga nggak tergantung sama PLN. Mereka mengusahakan listrik sendiri, asalnya dari mikrohidro. Dari sumber air yang mereka bikin gitu. Mempertahankan adat kan emang nggak berarti hidup terbelakang ya. Hidup di sini bukan tertinggal, tapi memang memilih untuk hidup dengan alam. Kemajuan teknologi mereka adaptasi untuk mendukung pilihan hidup mereka tersebut. Kami istirahat dan makan siang di sini. Makan siangnya emang udah kita pesan sebelumnya. Untuk biaya seikhlasnya, warga nggak mau nyebut harga. Tapi ya, kita kan kasih dengan mudah-mudahan yang cukup pantas. Sama buat hidangan dan sambutan yang ramah ini. Ini urusan ketua rombongan, urusan Om Gatot. Selesai makan siang, kita lanjut perjalanan ke tujuan utama, yaitu ke Kasepuhan Gelar Alam. Ada melintir-melintirnya ya. Kita motong jalan nih lewat pegunungan. Nih ya, bocorannya nih ya. Ketika kita kesini nih, kalau nyari di Google, nggak bakal ketemu tuh jalur dari Cipta Rasa ke Kasepuhan Gelar Alam. Ditunjukinnya jalannya muter. Makanya kita bisa motong jalan, tapi ya jalurnya kayak gini, challenging. Ya gitulah, makanya jangan heran kalau Google mungkin enggan juga ngasih jalan di sini. Jadi dia kasih jalan yang muter-muter. Ya untungnya ya, kayak kata Bernadia, kendaraan para Medlifers ini 4x4 semua. Insya Allah bisa lewat segala medan. Tapi bukan berarti nggak butuh usaha. Dan titik ini yang paling banyak butuh usaha dan kolegial, harus sama-sama. Setelah mobil Om Gatot lewat, Chevrolet-nya Colorado Pak De Joko nih dapat cobaan paling berat. Pertama mungkin karena faktor ban juga ya. Terus gas. Ya. Terus kedua, jalur tanahnya emang licin. Terus tikungan pula patah. Yang sebelah kanan jalannya agak riskan karena beda ketinggian. Iya. Sempat selip akhirnya tuh di tanah berlumpur, dan inilah pertama kalinya winch yang nempel di Bulmon dipakai di habitatnya. Sebelumnya emang cuma dicoba-coba aja buat ngetes fungsi doang. Tapi ternyata ada gunanya juga itu winch, dan alhamdulillah berfungsi. Evakuasi berlangsung lancar dan Colorado juga aman terkendali kondisinya. Solusinya ya biar bisa lewat nanti ditarik aja ke atas biar cepet aja. Tapi mesti nunggu mobil yang bisa naik lewat.
Sukses nari Colorado nggak membuat Bulmon sukses nanjak. Malu-malu ini. Freelock dan as roda depan 4x4-nya bermasalah, jadi nggak kuat, nggak bisa muter itu bannya di tanah atau di lumpur gitu. Malah jadinya Bulbon yang ikut ditarik ke atas. Untungnya habis itu udah nggak ada masalah lagi sama rodanya. Kalau di jalan biasa 4x4-nya sih berfungsi ya, nggak tahu kenapa tuh ngadat dia ketika dikasih jalan kayak tanah-tanah gitu. Mantap, gas, gas, gas. Oh, gas, gas, gas. Ini mobil ini stuck di sini. Ini juga, nah ini kenapa ini? Bantuin mobil. Enggak, lagi jalan malah jatuh sendiri. Ini si Bulmon mau narik. Kendaraan-kendaraan yang lain juga satu persatu mulai naik, termasuk Hilux-nya Om Zainul. Ya, butuh beberapa percobaan aja lah buat bisa naik sendiri tanpa ditarik. Tadinya udah sempet ditarik sama si Bulmon biar bisa nanjak. Nggak bergerak, ini licin. Hai. Mama Yosi sama Keanu jadi penonton aja. Kita nonton dengan tenang drama-drama tanjakan ini. Menikmati prosesnya karena inilah bagian seru dari perjalanan. Habis napasnya. Emang harus begini biar ada cerita pas pulang nanti. Kalau lancar-lancar aja kan nggak seru ya, nggak ada cerita, nggak ada berbagi duka, cuman berbagi suka, nggak ada berbagi duka, gitu. Kurang emosionalnya. Emang harus disiapkan. Deg-degan dong, deg-degan. Keringet dingin. Keringet dingin dikit. Lewat satu tantangan, perjalanan lanjut. Namanya juga motong jalan lewat gunung. Jadi beginilah kondisi jalannya. Satu dua papasan sama motor orang lokal, tapi kalau mobil lain selain kendaraan rombongan kita udah nggak ada, kita ketemu lagi. Kita berangkat selang beberapa hari setelah berita ramai tentang longsor dan banjir menimpa Sukabumi. Ingat gak? Ingat dong. Itu yang mobil-mobil kebawa banyak tuh sama banjir bandang dan longsor juga di mana-mana. Pergerakan tanah juga ada. Malah sebenarnya masih berlangsung beberapa bencana di daerah lain Sukabumi. Kami sempat cemas, apakah ini kita tetap bisa jalan gitu kan? Sempat juga dapat info kalau jalan ke Gelar Alam tertutup longsor. Tapi setelah konfirmasi sama warga Cipta Rasa, katanya udah aman, udah bisa lewat, ya udah. Kita emang ketemu sih beberapa titik bekas longsor. Alhamdulillah udah diberesin, jadi kita bisa lewat dan aman-aman aja. Mungkin longsornya juga kecil-kecilan aja ya, jadi mudah diatasi. Kanan. Terus. Ya. Kalau lihat jalur jalan seperti ini barangkali ya, longsor yang kecil-kecilan ya udah jadi hal biasa juga buat warga. Tadi Kang Gesang di Cipta Rasa bilang kalau warga Gelar Alam memang gak mau tinggal deket-deket sama jalan aspal. Mungkin itu sebabnya juga mereka pindah dari permukiman lama di Cipta Gelar dan sebelumnya di Cipta Rasa, yaitu mereka memang semacam punya tugas dari leluhurnya gitu, atau semacam tugas adat untuk memagari atau menjaga hutan di sini. Makanya kita jadi maklum juga, dan sebenarnya malah senang ya kita menyusuri hutan kayak gini. Masih agak rapet gitu ya kanan kiri pohonnya.
di jalanan yang nggak ditunjukin sama Google ini. Asal jangan kemalaman, kita bisa jalan enak, bisa menikmati pemandangannya. Secara adat, warga Kasepuhan Gelar Alam memiliki beberapa kategori hutan yang mereka jaga. Ada hutan yang sama sekali nggak boleh dimasukin, hingga hutan itu pantang, nggak boleh ngambil apapun. Terus ada pula hutan yang boleh diambil hasilnya, motong kayu boleh, tapi ada juga yang nggak boleh. Ada juga lahan-lahan yang bisa mereka tanami. Mereka kelola untuk bertani. Nah, aturan ini yang sangat taat mereka patuhi. Ini kalau masih tanjakan nggak kira-kira. Bahkan mereka turut menjaga hutan dari penebangan liar dan pencurian kayu. Dan yang paling bahaya sebenarnya daerah sini adalah tambang-tambang liar. Gitu. Karena daerah di gunung-gunung Halimun ini kan banyak mengandung emas gitu kan. Bagi mereka, bagi komunitas adat Kasepuhan ini, hutan itu sumber kehidupan. Gak cuma buat mereka ya, yang buat mereka yang tinggal benar-benar bersentuhan sama hutannya, tapi juga buat orang-orang yang tinggal jauh dari kaki gunung. Karena dari hutanlah mata air mengalir, dan berkat hutan pula atmosfer terlindungi. Sampai sini masuk di akal kan? Kenapa saya pikir mereka itu mempunyai filosofi hidup yang tinggi. Jadi trekking enak sih ya. Kiano yang duduk di belakang antusias menikmati perjalanan. Ini anak bungsu kita emang dari pertama paling semangat buat diajak jalan. Sampai nggak tahu deh jauh ya. Enak banget semuanya. Ya bisa jadi karena udah lama gak diajak camping. Kangen ya sama jalan-jalan kayak gini. Begitu udah deket perkampungan, hutan udah nggak terlalu rapat lagi, dan kita ketemu sama bekas longsoran besar. Oh ini nggak longsor. Dari kejauhan Kampung Gelar Alam mulai terlihat, perkampungan baru yang tertata rapi sejak tahun 2022. Kelihatan deh ciri-ciri barunya kalau kampung-kampung yang baru kayak gini, kayak perumahan baru gitu. Lo camping apa nginep di rumah penduduk, Pak? Camping apa nginep di rumah penduduk?
Sebelumnya puluhan tahun mereka tinggal di Ciptagelar. Nah, jadi komunitas adat ini yang sekarang namanya Kasepuhan Gelar Alam. Dulu waktu di Ciptagelar mereka namanya Kasepuhan Ciptagelar. Ini mereka udah tinggal ratusan tahun dan udah ratusan tahun pula komunitas ini hidup berpindah. Tempat terakhir ini posisinya lebih tinggi dari kampung sebelumnya. Terus yang hebatnya, mereka buka lahan bukan dengan alat berat loh. Tapi ribuan warga bawa pacul dan meratakan tanah buat mereka bangun rumah dan lumbung-lumbung padi. Ini cerita valid yang kita dapat dari warga setempat. Ada mobil tank. Kita foto dulu di sini. Udara sejuk pegunungan menyergap begitu kita sampai. Mobil-mobil kita parkir di halaman Imah Gede. Parkirannya luas karena memang kalau ada acara-acara adat, disinilah tempat berkumpulnya dan mereka akan menerima tamu ratusan bahkan ribuan dari luar Kasepuhan. Ini tempat berkumpulnya warga kalau ada kegiatan, sekaligus tempat mereka menerima tamu. Ada perahu. Bukan perahu itu, lesung itu buat tumbuk padi. Terpencil bukan berarti menutup diri, mereka malah sangat hangat gitu menerima orang luar. Lebih dekat sini muter jauh. Kaum lelaki di sini mengenakan ikat kepala yang khas. Kalau orang Bali nyebutnya udeng, kalau di sini nggak tahu namanya apa ya. Para tamu pun diharapkan mengikuti adat setempat. Kita ikut dong. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Katanya gitu kan. Makanya Papa Herwin sama Keano juga dipakai ikat kepala. Galunggung iya. 2 tahun 3 tahun yang lalu. Emang galunggung dibuka? Enggak boleh mobil tarik menarik. Aman dong kita mah. Aman dong. Di mobil suka makan. Yang lolos Tapi cuma keren lah jalurnya kan. Iya. Lipat itu yang dicari. justru itu. Masa jalur biasa nggak seru? Sombong sekarang bisa ngomong gitu. Padahal tadi deg-degan. Udah lemes kaki ayo. Terakhir hancur jalan. Terus kita juga dapat bonus nih. Begitu sampai ada Tante Ratna dan Om Zainul yang mereka dari Malang bagi-bagi mangga. Pesta mangga jadinya. Jadi memang nih, alhamdulillah ya, komunitas Medlifer terdiri dari banyak orang dari berbagai tempat di Indonesia. Pas banget trip kali ini ada Om Zainul dan Tante Ratna yang bisa gabung gitu. Anak-anak mereka udah dewasa semua, makanya mereka kemana-mana berdua aja. Tapi anaknya tetap monitor kok. Begitu dapat sinyal, pasti nelponin gitu. Di mana dan si Tante Ratna laporan aman kok aman gitu. Alhamdulillah ya anak-anaknya masih pada peduli sama orang tuanya. Itu hijau kasihan Mbak. Cari yang oranye. Ini Yang oranye nah itu. Suatu saat ya, mungkin bakal juga kejadian sama kami juga. Bapak ibunya senang jalan-jalan, anaknya udah punya acara sendiri karena mereka udah dewasa juga. Ya, mudah-mudahan masih lama. Terus baru. Nasi ngawi paron. Manis. Yang kelihatan kayak tank ini adalah kendaraan milik Abah Ugi, pemimpin adat Gelar Alam. Dimodifikasi sendiri kendaraannya, bikin sendiri dia. Nanti kita bakal cerita banyak soal Abah Ugi dan Kasepuhan Gelar Alam. Untuk malam ini kita tidur dulu di sini, sebagian buka tenda, sebagian numpang bobo di dalam Imah Gede. Nanti kita cerita lagi di episode selanjutnya. Assalamualaikum.